Nah, sekarang sampailah kita pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hipotesis. Kalau Anda baca literatur, maka hipotesis itu maknanya sederhana, dari kata hipo dan tesis. Hipo itu artinya lemah, tesis artinya pernyataan. Maknanya adalah pernyataan yang masih lemah, sehingga perlu dibuktikan melalui aktivitas penelitian. Pernyataan yang lemah itu pada dasarnya merupakan berperan sebagai jawaban sementara peneliti terhadap masalah penelitian. Ya. Nah, ada ahli yang bernama Kerlinger itu mendefinisikan hipotesis atau statement hipotesis berisi dua atau lebih variabel yang measurable, dapat diukur, atau secara potensial dapat diukur, dan menjelaskan secara spesifik bagaimana variabel-variabel itu saling berhubungan. Ahli yang lain punya pendapat berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan benang merah. Tentang apa? Tentang makna hipotesis. Satu, sebagai pernyataan yang masih lemah. Yang kedua, fungsinya sebagai jawaban sementara peneliti. Ya, peneliti harus punya jawaban sementara. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan academic standing atau posisi peneliti dalam memahami masalah penelitian, nah, yang dirumuskan dalam bentuk jawaban sementara. Jawaban sementara itu didasarkan pada teori, sehingga peneliti itu pertanyaannya apakah punya keyakinan terhadap teori yang digunakan atau tidak. Kalau tidak, maka dia cenderung akan melawan atau memperbaiki atau mendebat teori yang sudah ada. Tapi kalau dia setuju dengan teori yang sudah ada, maka kemungkinan hipotesisnya akan sama atau senada mendukung atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Ya. Nah, itu sebabnya Black and Champion tadi tentatif, artinya jawaban sementara. Ya. Hipotesis diturunkan dari teori. Ya, katanya peran teori itu menjadi penting untuk memahami masalah penelitian, merumuskannya menjadi variabel, dan akhirnya merumuskan menjadi hipotesis. Nah, hipotesis yang dipercaya oleh peneliti sebagai jawaban sementara, itulah yang disebut dengan hipotesis kerja atau working hypothesis atau research hypothesis. Ya, yang peneliti percaya. Dan peneliti hanya boleh percaya pada satu hipotesis. Ya, sehingga tidak boleh kedua-dua hipotesis. Nanti kita akan ketahui dengan dua istilah hipotesis. Ada yang disebut hipotesis nol atau nol, ada yang disebut hipotesis alternatif, ya, atau H1. Nah, kita sebagai peneliti hanya boleh percaya salah satunya. Apakah percaya pada hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, yang kita percaya itu apakah H0 atau H1, itulah yang disebut dengan hipotesis kerja. Ya. Yang istilah lainnya dipadankan dengan preposisi, premis, postulat, atau asumsi dasar. Kalau di metode kualitatif. Ya. Kalau di kuantitatif, kita hanya kenal dua istilah, yaitu hipotesis kerja atau working hypothesis, atau yang kedua research hipotesis. Kalau kualitatif bisa pakai preposisi, premis, postulat, atau asumsi dasar. Ya. Nah, sekarang apa sih hakikat hipotesis itu? Tadi sudah dijelaskan, dia dugaan sementara peneliti. Karena kuantitatif, maka dia menduga nilai suatu variabel. Ya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuk hipotesis itu berkaitan dengan tipe penelitian yang tiga dasar tadi, deskriptif, korelatif, dan komparatif. Maka rumusan hipotesis itu nanti disesuaikan dengan tipe penelitian. Kita lewati.
Kemudian saya tampilkan kembali tipe hipotesis dengan pola yang pada rumusan masalah tadi kita gunakan. Ya, pada rumusan kuantitatif yang kita pelajari yang sifatnya non eksperimental ada 3, yaitu deskriptif, relatif, dan komparatif. Nanti Anda klik pada bagian ini, kita akan masuk pada pengertian dan contoh dari hipotesis deskriptif, korelatif, dan komparatif. Kita mulai yang pertama. Hipotesis deskriptif, ingat tipe penilaian deskriptif tadi kan minimal satu variabel, kalaupun lebih dia diteliti sebagai variabel mandiri. Karenanya hipotesis deskriptif itu tujuannya menggambarkan karakteristik sampel menurut variabel yang diteliti. Jadi kalau variabelnya satu, ya kita menjelaskan karakteristik sampelnya berdasarkan variabel yang kita teliti. Ya, karena penelitiannya adalah kuantitatif, maka hasilnya merupakan upaya untuk melakukan pengujian generalisasi ya, terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Ingat nih, satu variabel minimal sifatnya mandiri, sehingga dia tidak berbentuk perbandingan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Kita langsung masuk pada contoh saja, supaya lebih real. Ya. Hipotesis dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya seberapa besar kinerja pegawai fisik, maka jawabannya harus kinerja pegawai fisik adalah sebesar 80%. Maka 80% itu menggambarkan tingkatan kinerja pegawai fisik. Karena dia harus menjawab rumusan masalah. Ya. Nah, mari kita lihat ini definisi secara statistik ya nanti. Bila H0 diterima, berarti bisa digeneralisasi. H0 itu artinya hipotesis nol, ya. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya sesuatu. Nol itu artinya tidak ada, kosong. Secara statistik, variabelnya diuji bersifat mandiri, sampelnya hanya ada satu, maksudnya nggak ada kelompok sampel yang lain seperti fisik, ekonomi gitu ya. Kemudian bisa diuji, nanti kita mengujinya dengan uji T atau uji Z, ya dan seterusnya. Ya nanti kita pada saat praktek kita akan memahami makna dari penjelasan statistik tentang hipotesis deskriptif ini. Nah, sekarang kita langsung pada contoh. Saya akan mengkomparasi rumusan masalah deskriptif yang polanya tadi sudah kita kenali ya dengan rumusan hipotesisnya. Ini saya berikan 3 contoh. Saya hanya ambil rumusan masalah terakhir. Ya. Seberapa lamakah daya tahan lampu merek wow seram? Maka hipotesis yang nanti kita rumuskan di sini itu harus menjawab pertanyaan ini. Ya, rumusan jawabannya gimana? Daya tahan lampu merek wow seram adalah sekian jam. Seberapa tinggi efektivitas kerja pegawai di Untirta, maka rumusan hipotesisnya nanti harus menjawab nih. Efektivitas kerja pegawai di Untirta mencapai sekian. Kemudian yang ketiga, seberapa tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Serang, maka rumusan hipotesis sebagai jawaban sementara yang harus kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Serang adalah sekian. Nah, sekian itu harus menggunakan ukuran. Nah, maka mari kita lihat contohnya. Hipotesis pertama untuk menjawab masalah pertama, daya tahan lampu merek wow seram adalah 800 jam. Nah, ini artinya sudah menjawab rumusan masalah. Ya, yang pertama. Yang kedua, efektivitas kerja pegawai di Untirta maksimal 70%. Karena menggunakan kata maksimal, maka kita yakin mustahil melebihi 70%. Tapi kemungkinan kurang dari 70% itu mungkin terjadi. Karena maksimal. Bisa 65, bisa 60, pokoknya paling tinggi 70. Nah,
berarti kalau paling tinggi 70, ada kemungkinan lebih kecil dibandingkan 70%. Demikian juga dengan yang ini, kepuasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di RSUD Serang maksimal 60%. Karena maksimal 60%, maka ada kemungkinan lebih kecil atau kurang dari 60%. Ya, jadi singkatnya, hipotesis itu berkaitan erat dengan rumusan masalah. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan. Ya, sehingga harus secara tepat menjawab rumusan masalah. Oke. Nah, yang kedua sekarang tipe korelatif. Ingat, korelatif dia menguji hubungan dua variabel, maka minimal ada dua variabel, ya X dan Y. Esensinya, maknanya dia menjelaskan apakah ada hubungan antara X dan Y dan menguji seberapa besar hubungan antara X dan Y atau pengaruh antara X dan Y itu. Nah, seperti biasa, ini pengertian statistiknya tadi sudah saya jelaskan. Nanti besaran hubungan itu menggunakan koefisien antara negatif 1 sampai maksimal positif 1. Ya, kalau negatif atau positif 1 berarti dia hubungan atau pengaruhnya sempurna. Kalau 0 berarti tidak ada. Ya. Opsi 0 atau 0 dianggap tidak berhubungan. Kalau dia positif 1 misalnya, atau positif 0,6, maka arah hubungannya positif, yang maknanya berbanding lurus. Kalau X meningkat, Y-nya ikut meningkat. Tapi kalau dia koefisiennya negatif, maka arah hubungannya negatif, atau disebut berbanding terbalik. Kalau X meningkat, Y-nya malah turun, atau sebaliknya, X turun, Y-nya malah meningkat. Ya. Nah, ini nanti tolong diingat-ingat, dipahami, sehingga nanti Anda bisa memahami makna dari koefisien yang positif atau negatif, mendekati 0 atau mendekati positif 1 atau negatif 1. Nah, polanya sama seperti tadi, saya ingin mengkomparasi hubungan antara rumusan masalah korelatif dengan hipotesis deskriptifnya. Langsung dengan contoh pertama. Ya, contohnya misalnya, oke, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan evaluasi kerja? Pertanyaannya langsung, adakah hubungan? Maka hipotesisnya harus menjawab, ada atau tidak. Kalau peneliti percaya tidak ada, artinya percaya pada hipotesis 0, maka hipotesisnya harus berbunyi tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Kalau dirumuskan secara statistik seperti ini, H0 adalah rho sama dengan 0. Ya, artinya kita percaya pada hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada. Ingat ya, setiap hipotesis 0 itu menyatakan tidak ada. Contoh kedua, sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Atau seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan? Maka rumusan hipotesisnya harus menjawab ini. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan mencapai 90%. Artinya kita yakin dia ada pengaruh dan pengaruhnya mencapai 90%. Ya. Maka Anda harus pastikan nanti bagaimana hipotesis itu dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah. Yang ketiga adalah tipe komparatif. Penelitiannya komparatif, hipotesisnya pasti komparatif. Ya. Karena komparatif, maka dia minimal satu variabel, tetapi objeknya atau kelompok yang diamati harus minimal 2 sampel. Ya. Seperti contoh fisik dan ekonomi yang pada bagian awal tadi telah bahas. Ya. Komparasi antara 2 sampel dan komparasi antara lebih dari 2 sampel nanti
di analisis dengan rumus yang berbeda. Nah, nanti Anda buka kembali saat pembahasan jenis data, ingat ya, pilihan rumus itu ditentukan oleh dua hal. Pertama, jenis datanya apa, dan jenis data pasti berkait dengan jenis variabel, ya, tadi sudah dibahas. Yang kedua adalah jenis hipotesisnya. Kalau datanya nominal, hipotesisnya deskriptif, rumusnya akan berbeda dengan datanya ordinal, hipotesisnya deskriptif. Jadi hipotesisnya sama-sama deskriptif, tapi datanya berbeda, maka rumusnya juga akan berbeda. Nah, dia hipotesis dibuat harus bisa menjawab perumusan masalah dan sesuai dengan tipe penelitiannya. Kita langsung pada contoh, ya. Ini rumusan masalahnya. Pertama, apakah ada perbedaan atau adakah perbedaan efektivitas kerja pegawai FISIP dan FKIP? Yang kedua, seberapa besar perbedaan kualitas pelayanan pegawai FISIP dan FKIP? Maka hipotesisnya harus menjawab dua masalah ini. Yang pertama dijawab dengan tidak ada, karena kebetulan peneliti percaya hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan efektivitas kerja antara pegawai FISIP dan FKIP. Kemudian seberapa besar perbedaannya? Karena perbedaannya kita percaya tidak ada, maka perbedaan kualitas pelayanan antara pegawai FISIP dan FKIP itu harusnya sangat tidak nyata, ya, karena tidak ada perbedaan. Ya, jadi tidak nyata itu artinya tidak signifikan. Nah, jadi demikian pembahasan tentang konsep hipotesis. Nanti pada saat kita melakukan pengujian hipotesis, hipotesis akan dibahas kembali, tapi perspektifnya bukan teori, bukan memahami pola bagaimana merumuskan hipotesis untuk menjawab perumusan masalah, tapi langsung terkait dengan aspek-aspek statistik yang diterapkan pada pemahaman konsep ini. Ya. Nah, selebihnya bagian slide selanjutnya silakan dibaca model-model penyusunan perumusan masalah dan hipotesis dengan kalimat yang lebih fleksibel sehingga Anda memahami esensi dari hipotesis sebagai jawaban atau dugaan sementara peneliti terhadap perumusan masalah. Di luar ini ada hipotesis prediktif misalnya. Hipotesis prediktif itu pada dasarnya adalah penerapan dari hipotesis asosiatif atau korelatif. Dia menggunakan variabel X dan Y untuk menduga keberadaan Y berdasarkan treatment atau perlakuan terhadap X. Ya. Jika X-nya sekian, Y-nya akan berapa? Jika X-nya ditambah, Y-nya akan berapa? Maka dia bisa digunakan untuk memprediksi. Ya. Tapi nanti polanya sama dengan, dan analisisnya kurang lebih sama dengan apa yang kita bahas di tipe dasarnya, yaitu tipe korelatif. Jadi demikian pembahasan kita tentang masalah variabel dan hipotesis. Bila mana ada hal-hal yang belum dibahas atau belum dipahami, silahkan ramaikan WA grupnya, ramaikan pula bagian komentar di video yang sudah diupload di YouTube atau melalui media yang lain, sehingga pemahaman Anda bisa menjadi lebih baik dan komprehensif. Terakhir, semoga terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah sehingga bisa tetap menjalankan tugas sehari-hari dengan baik dan lancar. Salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.